Pemirsa, setelah terbukti melakukan cabul terhadap anak tiri, dua pria di Gresik dalam dua kasus yang sama akhirnya dijebloskan ke sel tahanan Polres Gresik. Bahkan salah satu tersangka mengancam membunuh korban jika memberitahu ke orang lain. Dua pria di Kabupaten Gresik dalam dua kasus yang sama akhirnya dijebloskan ke sel tahanan Polres Gresik atas perkara dugaan cabul terhadap anak tirinya. Dari hasil pemeriksaan saksi dan bukti, keduanya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Dua tersangka diantaranya Sony Wardana, warga Kebraon, Surabaya, dan Fajar Sodik, warga Petung, Dukun, Gresik. Keduanya ditangkap oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Gresik. Tersangka Sony diketahui melakukan tindakan asusila berkali-kali terhadap anak tirinya di perumahan Denaila, Sumput, Triorejo, Gresik. Sedangkan tersangka Fajar Sodik diketahui melakukan aksi yang sama terhadap korban saat istrinya sedang ke pasar. Tersangka mendekati dan menyetubuhi korban mulai Maret hingga Mei tahun 2023 lalu. Korban terpaksa bungkam setelah diancam dibunuh oleh tersangka. Kedua kasus asusila akhirnya terungkap setelah kedua korban yang merasa tersiksa batinnya akhirnya memberitahu ke ibu kandung dan saudara korban. Dari laporan keluarga korban, kedua tersangka akhirnya ditangkap. Tersangka Fajar Sodik sempat berusaha kabur, akhirnya ditangkap di belakang rumahnya. Alamat Jalan MFS, ya, bahwa yang bersangkutan sudah menikah dengan ibu korban kurang lebih 6 tahun. Sedangkan untuk yang kedua sudah menikah dengan ibu korban kurang lebih 13 tahun. Untuk dibuatkan kamar sendiri di kontrakan, korban dipaksa dan diancam untuk dibunuh apabila berbicara terkait persetubuhan yang dilakukan oleh tersangka kepada korban. Untuk motif, tersangka menyetubuhi korban sebab ia menyimpan dendam terhadap ibu korban yang kerap berani melawan kepada tersangka. Dari 3 Romawi 2020. Kedua tersangka dijerat pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Tersangka terancam pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun ditambah sepertiga ancaman pidana. Muhammad Amin, JTV.